Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka atau disingkat ARM menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Mereka mendesak DPRD untuk segera menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sidoarjo, menyusul penolakan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna sebelumnya. Menurut Koordinator Lapangan ARM, Hussein, penolakan LKPJ tersebut merupakan langkah tepat dan mencerminkan lemahnya kinerja Bupati dalam pengelolaan anggaran daerah. Buktinya jelas, sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tahun 2024 justru meningkat. Itu berarti anggaran tidak terserap secara maksimal dan pembangunan banyak yang mandek, teriak Hussein saat berorasi. Dalam aksi itu, ARM juga menyoroti adanya dugaan kebocoran dalam pengelolaan APBD. Orator lainnya, Sigit, menegaskan bahwa penolakan LKPJ merupakan indikator bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Bupati. Kami tak hanya mendukung DPRD sebagai wakil rakyat. Jika perlu, kami juga akan mengajukan pemakzulan Bupati, tegas Sigit. Setelah menyuarakan tuntutannya di kantor Bupati, massa kemudian bergerak ke kantor DPRD Sidoarjo. Di sana, mereka disambut oleh 3 anggota DPRD, Supriyono dari fraksi Gerindra, Kusumo Adinugroho dari fraksi PDI Perjuangan, dan Rocky dari fraksi PAN. Dalam dialog terbuka, Supriyono meminta perwakilan massa menyampaikan aspirasi secara spesifik. Silakan disampaikan, apa yang menjadi keluhan teman-teman secara konkret, ujarnya. Menanggapi permintaan tersebut, Hussein menyampaikan bahwa ARM hanya menginginkan DPRD menjalankan fungsinya secara maksimal. Permintaan kami sebenarnya sederhana, Pak. Segera gunakan hak interpelasi kepada Bupati. Masih banyak jalan rusak, penerangan jalan minim, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata, ungkap Hussein. Sementara itu, Sigit menambahkan agar DPRD lebih ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Kami mencium masih banyak penyimpangan. DPRD harus lebih jeli dalam mengontrol anggaran publik, tegasnya. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Supriyono menyatakan bahwa DPRD menerima dan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Kami tidak bisa serta-merta menuruti semua permintaan. Tapi kami menerima aspirasi ini dengan terbuka dan akan kami bahas bersama pimpinan. Perlu diketahui, keputusan di DPRD bersifat kolektif kolegial, tidak bisa diputuskan sendiri, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan menilai ulang grand desain pembangunan daerah oleh Bupati, terutama terkait upaya penanggulangan banjir, pengurangan pengangguran, serta perbaikan infrastruktur. DPRD bukan satu-satunya pengawas. Masyarakat juga punya peran penting sebagai kontrol sosial di lapangan, pungkas Supriyono. Dari depan DPRD Kabupaten Sidoarjo, reporter JWI mengabarkan. Atau bentuk apapun dilarang melakukan pengerusakan fasilitas pemerintah daerah. Jangan sampai kita disamakan dengan pemerintah daerah yang tidak berhasil mengawal anggaran pembangunan daerah tahun 2024. Setelah ini, rute aksi kita. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai aksi pada pagi hari ini, kita mulai aksi pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Aliansi Rakyat Merdeka beserta seluruh kawan-kawan dari berbagai LSM, Station Guard, Jasa Correction Watch, Aliansi Pemuda Sidoarjo dan lain sebagainya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat segera menuntaskan hak interpelasinya kepada Bupati Sidoarjo. Untuk itu, kita lanjutkan dengan agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menyelamatkan diri. Mulai dari zaman penjajah Belanda sampai hari ini kita tidak butuh bantuan. Kita bisa tertib dengan sendirinya. Dorong DPRD menggunakan hak interpelasinya kepada Bupati Sidoarjo terkait penggunaan APBD 2024 yang tidak jelas dan tidak memenuhi apa yang menjadi pembangunan strategis di Kabupaten Sidoarjo. Banjir, jalan berlubang, jalan-jalan gelap, infrastruktur pendidikan yang rusak adalah jawaban dari ketidakbecusan kepala daerah mengatur para OPD-nya untuk membangun Kabupaten Sidoarjo. Merdeka! Hari ini kita akan menyuarakan kepada DPRD Sidoarjo untuk segera melakukan upaya interpelasi. Hak interpelasi harus segera dilakukan oleh DPRD Sidoarjo, termasuk pemakzulan. Ini yang kita harapkan pada hari ini. Kita menuntut keadilan. Sidoarjo ini Sidoarjo kita, bukan Sidoarjo orang lain. Kita harus Sidoarjo berwibawa dan maju. Hidup masyarakat Sidoarjo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami prihatin atas fakta terkait uji petik. Kami menduga ada kelalaian, ada kecelakaan, ada aksi ugal-ugalan oleh kepala daerah dalam memimpin Kabupaten Sidoarjo. Wahai masyarakat Sidoarjo, kalian lihat kondisi hari ini di Kabupaten Sidoarjo. Apakah sudah bisa kita temukan jalan-jalan yang berlubang? Kalian jawab. Apakah sudah bisa lagi kita temukan jalan-jalan yang berlubang? Apakah tidak lagi kita temukan jalan yang gelap gulita? Apakah tidak lagi kita temukan banjir yang merendam rumah warga? Kita bersama aliansi masyarakat Sidoarjo Merdeka. Sidoarjo ini banyak indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan penyalahgunaan anggaran, termasuk di tahun 2024. Ini yang disampaikan kemarin pada acara rapat paripurna di DPRD Sidoarjo terkait dengan LKPJ 2024 yang ditolak oleh beberapa fraksi di DPRD Sidoarjo. Artinya bupati yang kemarin tidak bisa menyelenggarakan penggunaan keuangan daerah dengan baik, termasuk apa yang terjadi kemarin dengan beberapa perpanjangan PLT ASN di Sidoarjo. Betul? Banyak sekali ASN PLT yang diperpanjang, termasuk di RSUD Sidoarjo, RSUD Notopuro, kemudian di Dinas Kesehatan. Ini seharusnya kemarin cukup 3 bulan, tapi kemudian bisa diperpanjang jadi 6 bulan, tapi ini ada yang lebih dari 1 tahun. Dan kami akan mengusulkan nanti kepada DPRD Sidoarjo untuk menggunakan hak interpelasi untuk Sidoarjo yang lebih baik, termasuk nanti kami mengharapkan pemajuan terhadap Bupati Sidoarjo. Itu yang bisa kami sampaikan. Merdeka! Awak diri ngomong merdeka, kemenangan merdeka tak? Apa warga Sidoarjo sudah merdeka? Itulah gambaran suatu kebijakan dari pemerintah yang tidak tegas. Sekali lagi kami mendukung hak interpelasi daripada DPRD, yang mana kita juga prihatin dengan LKPJ Bupati Sidoarjo. Bupati ini ganteng, wakilnya ayu, ya. Tapi gimana pidana kepada rakyat? Apa sudah menyatu dengan pidana kepada rakyat?
Jalan banyak yang berlubang. Ya. Bejo-bejo banyak yang padam. Kemana anggaran? Ya, jangan sampai kita jadi seperti mitosnya orang-orang kuno. Dibaca dari dulu ke bela-bela kepala daerah korupsi itu. Isin Pak Ketua Sidoarjo, betul kan? Malu kita kejuan dari Sidoarjo. Kalau kepala daerah selalu jadi tersangka korupsi. Masa segitu katanya gimana? Ayo Pak ya. Kalau kamu jawab tidak, tapi bagaimana berjuga? Kita minta pertanggungjawaban. Berapa orang berkait dengan Pak? Tapi daerah-daerah masih banyak yang miskin, masih banyak daerah-daerah yang tidak layak untuk berjalan di jalan. Ya tak, ini sebagai mukanya sudah terus ya. Tapi generasi kita nggak tahu gimana Sidoarjo. Kita dalam satu suara. Adalah milik kita. Masyarakat sejahtera. Indonesia baru dan baru. Selamat siang Bapak-Bapak, baik aparat, Bapak Satpol PP, juga yang terhormat wakil-wakil kami yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Nuwun sewu Bapak-Bapak, bukannya kami itu akan bertindak anarki atau tidak, kami hanya menyampaikan aspirasi kami sebagai aspirasi dari rakyat-rakyat Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Gedung yang telah lama mati hari ini mereka mulai menggeliat. Gedung rakyat ini kembali berkeringat. Gedung ini mulai menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Sidoarjo dengan penolakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 adalah tanda, adalah bukti DPRD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan hak konstitusionalnya. Maka dari itu seharusnya ini menjadi kabar bahagia untuk masyarakat Sidoarjo. Menjadi kekeliruan besar ketika rakyat dibuat ketakutan terkait mekanisme penolakan APBD 2024 oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kondisi daerah kita tidak baik-baik saja.
Apakah Sidoarjo baik-baik saja? Lihat nurani kalian, lihat fakta yang terjadi hari ini. Apakah Sidoarjo baik-baik saja? Bapak Ibu sekalian, Bupati hari ini secara kebetulan adalah PLT di anggaran sebelumnya. Semangat? Secara tidak langsung dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2024. Baik daripada APBD 2023. Artinya apa? Organisasi pelaksana teknis di bawah kendali Bupati menerima laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBD, maka itu adalah bentuk pengkhianatan bagi masyarakat Sidoarjo. Maka apa yang menjadi pilihan mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo pada rapat paripurna pada waktu itu adalah bentuk semangat rakyat. Mereka menggunakan fungsi kontrolnya untuk sebenar-benarnya menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Karena itu di Sidoarjo tanpa mau merasakan kepentingan masyarakat Sidoarjo, maka itu bentuk pengkhianatan kepada Sidoarjo dan Nusa juga bangsa. Kami tidak mau itu terjadi di Sidoarjo. Maka dari itu kami para pemuda dari ujung timur dan barat, kami dari berbagai LSM di Sidoarjo, kami seluruh masyarakat yang tidak tahu apa itu politik dan mekanisme penganggaran pelaksanaan negara. Dengan adanya hasil dari paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang mana sebagian besar 2/3 dari anggota DPRD menolak adanya laporan, maka kami memberikan dukungan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo selaku wakil daripada rakyat Sidoarjo untuk melakukan interpelasi terhadap bupati yang saat ini adalah menjabat di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, ini adalah awal dari pergerakan kami, awal pergerakan daripada masyarakat Sidoarjo yang peduli dengan keadaan di Sidoarjo yang sebenarnya. Gerakan kami adalah murni atas apa yang menjadi sepengetahuan kami pada saat paripurna, ialah sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menolak. Oleh karena itu, seluruh wakil-wakil kita yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo, gunakanlah hakmu, hak Anda sebagai warga, sebagai perwakilan dari masyarakat Sidoarjo untuk mengadakan hak interpelasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, banyaknya program yang di Kabupaten Sidoarjo terkendala, apalagi nuwun sewu, dengan banyaknya para sesepuh kita, para generasi kita yang terdahulu masuk dalam jaringan OTT, masuk dalam jaringan apa yang saat ini terjerat dengan hukum. Kami menghendaki yang akan datang ini harus bebas. Dengan cara apa? DPRD harus menggunakan haknya sebagai hak interpelasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini awal dari pergerakan. Bukan mungkin kami meminta kepada anggota DPRD, kami akan menyampaikan selembar dukungan kepada DPRD. Inilah fakta kami yang di lapangan. Mungkin dalam jangka rangkaian berikutnya kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam hal ini fraksi-fraksi yang menolak, fraksi-fraksi kemarin yang benar-benar menolak, ayo kita bergabung, kita dukung dengan kami, mengadakan gerakan yang lebih besar. Jangan hanya slogan Anda, ya jangan hanya slogan menolak, tapi kami mendukung. Ayo kita berdiskusi bersama-sama dengan masyarakat. Jika saudara sebagai anggota DPR adalah lembaga kontrol yang digaji dengan dana APBD, sedangkan kami dari masyarakat dan tergabung LSM atau lagi adalah lembaga yang mandiri, yang bisa bergerak demi kepentingan masyarakat itu tanpa tendensi apa-apa. Inilah yang akan kita sampaikan. Mungkin rangkaian berikutnya kami akan sepakat mengadakan, setelah kami menyampaikan aspirasi ini, kami mohon DPRD mau fasilitasi kami untuk apa, berdiskusi bareng-bareng dan kita cetuskan bareng-bareng sebelum apa, gerakan kami akan fatal untuk di masyarakat Sidoarjo. Jangan hanya slogan ketika kita pada saat pilihan bupati, laksanakan program itu. Dan sebaliknya, anggota DPRD kita jangan hanya berpangku tangan.
Untuk kali inilah DPRD Sidoarjo di periode ini berani menolak, sebagian besar berani menolak untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu ya kami saat ini adalah masih kecil ini adalah embrio dalam rangka apa? Menegakkan konstitusi demi masyarakat yang akan datang. Saya yakin di sini para aparatur pemerintah, dan kita ucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum, aparat kepolisian yang saat ini. Jadi untuk berikutnya, ayo kita kembangkan ini embrio utama yang berani menyuarakan dari masyarakat. Murni adalah kelompok kita. Ayo kita gabung jika Sidoarjo ini maju dan lebih baik yang akan datang. Selamat pagi. Masih semangat. Hari ini kita berada di depan gedung yang sangat indah, yang sangat mewah, yang di dalamnya berbaring yang katanya mewakili rakyat yang ribuan tahun, yang puluhan tahun tidak pernah bersuara. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan pelaksanaan APBD 2024, maka DPR mempunyai hak konstitusional, yaitu menggunakan hak interpelasinya. Masyarakat butuh tahu apa yang digunakan terkait anggaran 2024, karena fakta yang kita lihat hari ini masih banyak jalan berlubang, masih banyak jalan yang gelap, masih banyak rumah-rumah warga yang terendam banjir saat musim hujan tiba. Infrastruktur pendidikan rusak, dugaan-dugaan pungli di SD dan SMP. Itu yang harus dijamin kepada masyarakat. DPRD harus gunakan itu. Kami tidak mampu. DPRD punya mekanisme itu di rapat paripurna. Dari kan ditolak oleh DPR. Betul. Kira dampaknya apa kepada masyarakat ini? Dampaknya bagus. Ini kabar bahagia malahan. Artinya DPRD sehari ini melakukan fungsi kontrolnya dengan becus. Karena apa? Mereka menduga terkait pelaksanaan anggaran pada 2024 ini belum mengcover terkait kebutuhan pembangunan di daerah. Faktanya apa? Ya tadi, jalan masih banyak berlubang. Ketika malah DPRD menyetujui, itu adalah bentuk pengkhianatan kepada masyarakat. Fungsi kontrol dari DPRD mati. Maka hari ini ruh demokrasi sedang hidup. Ini bukan bentuk kerusuhan, ini malah bagus. Mekanisme yang sedang dijalankan oleh DPRD itu dilindungi oleh konstitusi. Pertanggungjawabkan dahulu anggaran 2024 yang dianggap tidak becus dalam rangka pembangunan daerah. Begitu Bapak. Kaitan dengan isu yang Bapak kadas kemarin, Mas. Saya kira itu keliru. Artinya begini, hari ini DPRD menolak terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 itu malah menjamin jalannya pembangunan di tahun 2025 itu berjalan dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Begitu loh. Percuma juga kalau anggaran terus digelontorkan. Endingnya apa? Organisasi perangkat daerah itu tidak menjalankan pembangunan dengan becus. Bukti temuan 27 OPD terkait salah penganggaran. Bukti terkait tingginya silva tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Itu menjadi bukti. Habis pikir ya, harusnya pemerintah daerah, di sini bupati, bisa menyampaikan informasi terkait dinamika antara eksekutif dan legislatif. Ini tidak salah. Ini tidak salah. Kepala desa tanya ke DPRD itu tidak salah. Tapi ada mekanisme yang harusnya bisa ditempuh. Ada tahu OPD terkait pemberdayaan desa. Desa pun punya forum komunikasi. Itu bisa digunakan sebelum mereka maju ke DPRD. Begitu, ini informasi yang harus diluruskan. Apa yang hari ini diambil oleh DPRD sepenuhnya kami dukung. Kami Aliansi Rakyat Merdeka mendukung mekanisme itu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Kita berkumpul pada siang hari ini, kawan-kawan. Kenapa kita bergerak bersama? Kenapa kita berjalan bersama? Kita mempunyai tujuan bersama untuk kesejahteraan rakyat Sidoarjo. Apakah kalian bersama kita? Marilah kita bersama-sama untuk mengori
Kita memanggil para leluhur-leluhur kami agar hadir di depan gedung DPRD ini. Dan perlu Anda ketahui, apabila ada dupa di depan gedung DPRD, itu artinya para siluman-siluman tidak boleh masuk ke dalam gedung DPRD. Dan apabila ada kecurangan, itu berarti siluman-siluman di dalamnya itu. Maka hari ini kita akan menangkalnya dengan membakar dupa dan kemenyan. Saudara-saudara kita peserta aksi penyampaian aspirasi ini, setelah melakukan ritual penghormatan terhadap para leluhur dengan bangga, dengan segala hormat, wakil kita yang ada di DPRD berkenan untuk menemui kita, tapi dengan catatan perwakilan 10 orang. Simbol bahwa Sidoarjo terbiasa dengan PLT, artinya cuma satu, kita nyari sepasang tidak menemukan, yang kita temukan hanya 1 biji. Artinya tidak lama lagi Sidoarjo mungkin akan ada PLT. Lokasi ini adalah tempat yang sakral, dan ini adalah tempat yang dihuni oleh para leluhur-leluhur kita yang ada di Sidoarjo. Jadi kami tadi mencari bunga satunya, kembang kandel tidak ada. Maka ini ibadah kita meruat Sidoarjo agar Sidoarjo kedepannya lebih baik dan lebih maju. Kami pada hari ini juga mengajukan hak interpelasi kepada DPRD Sidoarjo untuk segera dilakukan pemakzulan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sidoarjo terbiasa dengan interpelasi. Dan berhubungan mereka dengan kami, Wakil Ketua Komisi Pak Kusumo, kemudian Mas Yogi juga Komisi B, sebelah kiri saya dari Pak, kalau saya dari Gerindra, juga Bapak Sekabin. Kami dapat mandat dari pimpinan untuk menerima jenderal Sidoarjo. Juga saya lagi, ada teman-teman Satpol PP, media, dan juga teman-teman di Sekwan ya. Saya terima semuanya. Sebelum kami berbicara diskusi terkait apa aspirasi yang mau disampaikan, mohon jenengan memperkenalkan diri, mungkin ada perwakilan siapa yang menyampaikan aspirasi. Nanti kami akan coba tampung apa saja. Kalau kami bisa jawab secara langsung, kami akan jawab. Mohon perwakilan dari Aliansi Merdeka Indonesia ini ya, gabungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DPRD selaku wakil kami rakyat Sidoarjo dan seluruh media Satpol PP. Perkenalkan Pak, nama saya Husein, Korlap Aksi dari Aliansi Rakyat Merdeka. Bapak, tidak banyak yang ingin saya sampaikan agar tidak lama-lama karena kawan kami di luar juga banyak yang menunggu. Satu hal yang kami tekankan, Bapak Wakil Rakyat, terima kasih telah menghidupkan kembali ruh demokrasi, telah menghidupkan kembali harapan masyarakat Sidoarjo, telah menghidupkan kembali gedung dewan yang telah lama tidak berkeringat. Anggapan kami untuk masyarakat Sidoarjo, permintaan kami sederhana. Bapak sudah melaksanakan mekanisme konstitusional terkait penolakan laporan pertanggungjawaban APBD 2020. Alangkah baiknya jika itu
didorong dengan penggunaan hak interpelasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan APBD 2024. Kepada siapa hak interpelasi itu digunakan? Kepada Bupati Sidoarjo sebagai pelaksana penanggung jawab penggunaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. Karena faktanya hari ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak, kami muak sekali ini. Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jalan-jalan masih banyak yang berlubang. Lampu-lampu masih gelap di jalan kami Pak. Mungkin Pak Kusumo lebih paham Sidoarjo Barat. Setiap musim hujan, alasannya karena curah hujan tinggi, karena air laut rob. Itu cuma alasan-alasan alam Pak, iklim itu. Lalu fungsi kalian sebagai pelaksana pembangunan daerah itu apa jika alasan-alasan alam itu digunakan? Rumah-rumah warga masih terendam banjir Bapak. Itu membunuh perekonomian mereka. Jadi tolong gunakan hak interpelasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD 2024 agar masyarakat tahu bahwasanya APBD 2024 silpanya naik, bukan anggarannya habis. Kami akan berbicara masuk akal. Jika anggaran itu habis, maka pembangunan daerah pendek. Jalan-jalan berlubang tidak bisa diselesaikan. Kami anggap itu aja. Tapi faktanya anggaran 2024 silpanya naik dari tahun 2023. Didukung temuan BPKI terkait salah penanggalan di 27 OPD. Kami menganggap kepala daerah tidak waspada, tidak hati-hati, tidak melakukan fungsi kontrolnya kepada organisasi pelaksana teknis di bawahnya, yaitu para OPD. Jadi satu Bapak, tolong diingat, kami mendorong untuk DPRD tidak berkhianat kepada masyarakat Sidoarjo. Gunakan hak interpelasi kepada Bupati Sidoarjo untuk mempertanyakan APBD 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wakil kita yang berada di Kabupaten Sidoarjo kepada forum yang ada di lembaga atau di kantor yang bermartabat. Perkenalkan, kami adalah bagian dari aliansi Sidoarjo. Nama saya Pak Sidoarjo. Kebetulan kami bagian dari kelompok yang ada di Sidoarjo yang menamakan diri Sevenka. Jadi LSM Sevenka itu bukan LSM Sidoarjo, tapi itu juga gabungan LSM yang bernaung di bawah Sevenka. Jadi teman-teman ini semuanya adalah teman-teman dari pergerakan. Jadi perlu kita sampaikan, mencermati apa yang terjadi di paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli kemarin. Kami selaku warga negara Indonesia dan selaku lembaga kontrol yang berada di Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo ini adalah menyatakan atau memberikan pandangan atau berpendapat laporan Bupati di tahun 2024 adalah banyak yang boleh kami menganalisa ini adalah sekitar 2/3 dari anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo. Maksud dan tujuan kami adalah sebagai wakil kita yang ada di DPR di Kabupaten Sidoarjo, ini adalah nanti yang kita sampaikan. Kami memberikan dorongan, kami memberikan dukungan kepada wakil kita untuk melakukan hak interpelasi atau mungkin nanti bisa dilanjutkan di mana, monggo. Dan jelas kami sebagian dari masyarakat ini kita sampaikan, kami bukan mewakili masyarakat Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo adalah luas, mungkin beda pandangan Pak. Kami adalah sebagian perwakilan daripada masyarakat Sidoarjo ingin
memberikan dukungan penuh kepada anggota atau wakil kita yang ada di DPR ini menggunakan haknya sesuai undang-undang yang berlaku. Saya Sigit Marzuki, Ketua Umum Jabar Prasemuarso yang tergabung di Aliansi Rakyat Merdeka. Jadi kami di sini bersama kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi terkait dengan penolakan RKPJ 2024 kepada KSM Koalisi Sidoarjo Maju. Tahun 2025 ini DPRD harus bisa dan berani untuk selaku kontrol pemerintah daerah untuk bisa mengawasi semua OPD baik BUMD dan lain sebagainya. Jadi kami datang ke sini menekankan atau kami mendorong KSM untuk segera menggunakan hak interpelasi ke Bupati Sidoarjo, termasuk nanti mengarah ke pemajulan. Karena selama ini sudah terjadi kegaduhan di Sidoarjo yang diakibatkan oleh Bupati Sidoarjo. Jadi kami meminta untuk segera dilakukan interpelasi Bupati Sidoarjo. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita sepakat mendukung langkah-langkah dari Bapak yang terhormat Bapak Dewan untuk menolak LKPJ yang mungkin kurang sesuai dengan maksud pembangunan Sidoarjo. Kami yang hadir hari ini mewakili dari organ relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam aliansi ini, sangat berharap Sidoarjo di masa depan adalah Sidoarjo yang lebih baik sesuai dengan maksud cita-citanya Prabowo Gibran. Salah satunya yaitu reformasi politik dan birokrasi. Demikian itu yang kami sampaikan untuk nambahi yang tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan semua, dan sukses buat kita semua. Mari kita membangun Sidoarjo merdeka. Merdeka. Juga di Sidoarjo atas dukungan kehadiran terkait dengan koalisi Sidoarjo Maju. Dari internal kami itu saya dibentuk namanya koalisi Sidoarjo Maju. Kalau dengan aliansi Merdeka Indonesia, Merdeka Indonesia. Jadi gini, kami sudah menjalankan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Merdeka, 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 merdeka. Jadi berkaitan dengan apa yang teman-teman pada pagi hari ini sampaikan, kami merasa tersanjung dan kami merasa berterima kasih atas dukungannya, atas awareness teman-teman, sehingga kedepannya kita berharap adalah Sidoarjo nanti yang akan lebih maju, lebih baik dan lebih kondusif. Di sini kami dari DPRD Sidoarjo, karena memang kami ini adalah pilihan dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Kalau tidak dari kalian semua, kita juga nggak akan duduk berada di sini. Jadi apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pada hari ini tetap nanti akan kita sampaikan seperti yang diutarakan rekan saya tadi, Pak Budi dan Pak Budi, bahwa kita dari DPR kita tetap aware. Yang jelas satu hal yang teman-teman harus ingat, kita semua selalu berdiri di